Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 6 ingin mengangkat data kelompok mengenai berat badan. Berikut adalah tabel data kelompok kami. Kemudian yang pertama kita akan mencari min-nya, di mana min-nya akan dijelaskan oleh saudari Rusmiati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmiati, NIM 90500124084. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita menentukan nilai XI. Langsung saja, di sini rumusnya sama dengan dalam kurung kita tambah dulu limit bawahnya, di mana ditambah limit atasnya. Terus bagi 2, nah hasilnya jadi 38. Terus kalau sudah ada 38, kita langsung saja tarik ke bawah. Dengan begini kita dapat nilai tengah untuk masing-masing kelas. Nah, untuk fx-nya, di sini ada sigma fi dikali xi. Jadi tinggal kita kalikan fi dikali xi-nya. Jadi sama dengan fi dikali xi, lalu kita tarik lagi ke bawah. Nah, setelah kita sudah punya nilai fi, xi, dan f, untuk jumlahnya kita cukup menggunakan rumus sum. Jadi sama dengan terus sum. Dalam kurung, tinggal kita blok semua sel yang mau kita jumlahkan. Untuk f, berarti semua frekuensi di atas terus di enter. Dan untuk xi dan fi, kita cukup scroll letakkan kursornya ke kanan bawah, baru scroll ke arah kanan. Nah, jadi kita dapat jumlah untuk fi, xi-nya. Untuk min-nya, bagikan sel yang G11 dengan E11. Jadi untuk min nilai rata-ratanya itu 5094119. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelah kita mendapatkan min, kita akan mencari mediannya yang akan dijelaskan oleh saudari Nuranisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuranisa dengan NIM 90500124088 dari kelas D Perbankan Syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan median pada data berkelompok. Jadi di sini kita sudah mempunyai data berkelompok mengenai berat badan, di mana datanya itu sudah kita ubah ke dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok. Oke, pertama kita akan menentukan median. Jadi rumus menentukan median itu adalah median sama dengan batas bawah ditambah N bagi 2 kurang FKS per FME dikali K, di mana FKS-nya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FME adalah frekuensi kelas median, dan K adalah panjang kelas atau interval. Jadi di sini kita akan mencari terlebih dahulu batas bawah kelasnya. Batas bawah itu sama dengan 36 dikurang 0,5. Lalu kita tinggal tarik ke bawah dan hasilnya kan otomatis keluar. Selanjutnya mencari frekuensi kumulatif. Untuk frekuensi kumulatifnya kita dapatkan dengan menjumlahkan frekuensi dari setiap kelas. Jadi untuk kelas pertama sama dengan frekuensi kelas pertama, kelas kedua sama dengan frekuensi kelas pertama ditambah frekuensi kelas kedua. Untuk kelas ketiga di sini kita gunakan rumus sum. Jadi sama dengan sum, kita gunakan frekuensi kelas pertama sampai dengan kelas ketiga. Lalu yang keempat sama dengan sum frekuensi dari kelas 1 sampai 4. Yang kelima itu kelas pertama sampai kelas 5. Dan kelas ke-6 sampai 8 kita lakukan saja seperti yang dilakukan di atas tadi. Oke, selanjutnya kelas median. Kelas median kita dapatkan dari rumus N per 2. Jadi kita bagi 34 dibagi 2 itu hasilnya 17. Di sini kita ambil frekuensi kumulatif yang lebih besar daripada kelas median. Jadi yang mendekati atau lebih besar dari 17 adalah 21. Kita tandai dulu. Oke, selanjutnya menentukan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Berarti di sini FKS adalah 10. Selanjutnya median. Jadi kita masukkan rumus yaitu sama dengan batas bawah dari kelas median yaitu 45,5 ditambah 17 kurang 10 dibagi 11 dikali K. Setelah itu, kita akan mencari modusnya yang akan dijelaskan oleh saudara Al-Fajar. Perkenalkan, nama saya Al-Fajar dengan NIM 90500124111. Saya akan menjelaskan tentang modus. Pertama, kita mencari batas bawahnya dengan cara sama dengan limit bawah dikurang 0,5. Di sini 36 dikurang 0,5, enter, dan hasilnya adalah 35,5. Lalu kita tarik tanda tambah sampai tabel terakhir, hasilnya akan muncul semua. Lalu kita mencari batas atas dengan cara sama dengan limit atas tambah 0,5, hasilnya adalah 40,5. Lalu kita tarik lagi sampai tabel terakhir. Lalu kita tentukan kelas modusnya. Kita blok kelas interval yang memiliki frekuensi paling banyak yaitu 11. Untuk mencari D1 sama dengan frekuensi kelas modus kurang dengan frekuensi kelas sebelumnya, hasilnya adalah 2. Untuk D2 sama dengan frekuensi kelas modus kurang dengannya frekuensi kelas setelah hasilnya yaitu 6. Untuk K, batas atas kurang batas bawah hasilnya 5. Untuk mencari hasil modusnya sama dengan batas bawah kelas modus tambah dalam kurung D1 bagi D1 ditambah D2 tutup kurung lalu kali dengan nilai K-nya
yaitu 5. Lalu hasilnya modusnya adalah 46,75. Setelah itu, kemudian kita akan mencari kuartilnya dan akan dijelaskan oleh saudari Safira Lulu Marjani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Lulu Marjani dengan NIM 905001244041. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang kuartil. Terlebih dahulu kita mencari batas bawah kelas kuartil dengan cara limit bawah dikurang dengan 0,5. Lalu kita enter, hasilnya akan muncul. Lalu kita tarik tanda tambah sampai ke tabel terakhir. Selanjutnya kita mencari frekuensi kumulatifnya, yaitu untuk kelas pertama kita klik frekuensi 2 kali, untuk kelas kedua kita jumlahkan frekuensi kelas pertama dan kelas kedua, untuk kelas ketiga kita jumlahkan frekuensi dari kelas pertama sampai kelas ketiga, untuk kelas keempat kita jumlahkan dari frekuensi kelas pertama sampai kelas keempat, untuk kelas kelima kita jumlahkan dari frekuensi kelas pertama sampai kelas kelima, untuk frekuensi kelas keenam kita jumlahkan dari frekuensi kelas pertama sampai frekuensi kelas ke-6. Untuk frekuensi kelas ke-7 kita jumlahkan frekuensi pertama sampai frekuensi kelas ke-7, dan untuk kelas ke-8 kita jumlahkan frekuensi pertama sampai terakhir. Selanjutnya kita akan menentukan kelas Q3, yaitu dengan cara 3/4 dikalikan dengan N atau frekuensi data, yaitu 34. Lalu kita enter dan hasilnya adalah 25,5. Untuk menentukan frekuensi kumulatifnya, yaitu kita lihat yang lebih besar daripada 25,5. Di sini 26 kita blok. Nah, yang terdekat dari 26 yaitu 21. Nah, di situ kita ambil sebagai frekuensi kumulatifnya. Untuk mencari kelas hasil Q3-nya, yaitu dengan cara sama dengan, lalu batas bawah kelas yaitu 50,5 ditambah kelas Q3 yaitu 25,5. Di sini kita kasih tanda kurungnya 2, lalu kita kurang dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, di sini 21. Lalu kita tutup kurung, lalu kita bagi dengan frekuensi kelas kuartilnya itu 5, lalu kita tutup kurung, lalu kita kalikan dengan K atau interval yaitu 5, lalu kita enter dan hasilnya adalah 55. Itulah tadi penjelasan mengenai kuartil. Selanjutnya kita masuk ke desil yang akan dijelaskan oleh saudari Nur Anissa. Menentukan desil. Rumus menentukan desil yaitu desil sama dengan batas bawah ditambah I per 10N dikurang FKS per FQ kali K. Pertama kita cari dulu batas bawahnya, yaitu sama dengan 36 dikurang 0,5, 0,5, lalu kita tinggal blok ke bawah. Selanjutnya kita cari frekuensi kumulatifnya. Untuk kelas pertama sama dengan frekuensi kelas pertama, kelas kedua sama dengan frekuensi kelas pertama ditambah frekuensi kelas kedua. Untuk kelas ketiga sampai 8 kita gunakan rumus sum. Jadi sama dengan sum frekuensi kelas pertama sampai dengan kelas ketiga. Keempat sama dengan sum frekuensi kelas pertama sampai dengan keempat. Kelas kelima sama dengan sum kelas pertama sampai kelas kelima. Kelas keenam sama dengan sum kelas pertama sampai dengan kelas keenam. Kelas ketujuh sama dengan sum kelas pertama sampai kelas ketujuh. Kelas 8 sama dengan sum kelas pertama sampai ke 8. Oke, selanjutnya kita mencari kelas desilnya. Sama dengan I-nya 8 dibagi 10, lalu banyaknya data itu 34, hasilnya adalah 27,5. Berarti kita ambil frekuensi kumulatifnya itu 29, karena dia mendekati 27,5. Oke, kita tandai dulu. Oke, jika sudah kita langsung ke FKS-nya. FKS kelas D8 itu 26. Oke, langkah terakhir adalah mencari D8. Sama dengan batas bawah 55,5 ditambah dalam kurungnya 2 kali. Terus kelas D8-nya 27,2 dikurang FKS itu 26, tutup kurung. Lalu kita bagi dengan frekuensi kelasnya 3. Lalu dikali dengan K, K-nya itu 5, dan kita mendapatkan hasil 57,5. Setelah menemukan desil, kemudian kita beralih ke persentil. Berikut penjelasan persentil. Di sini saya akan menjelaskan persentil. Pertama-tama, perkenalkan saya Hanum Salsabila Putri Prian dengan NIM 9050012456. Jadi, pertama kita harus mengisi kolom BB atau batas bawah kelas. Rumusnya itu, BB adalah angka terkecil pada interval kelas, yaitu min 0,5. Kemudian, rumus di Excel BB yaitu di sel F4 ketik B4 min 0,5, lalu di drag ke bawah. Kemudian, mengisi kolom FK atau frekuensi kumulatif, rumusnya itu FK baris pertama sama dengan F baris pertama, FK baris berikutnya itu FK sebelumnya, plus F baris tersebut. Kemudian cara
mencari rumus di Excel FK yaitu di sel G4, ketik D4, di sel G5, ketik G4 plus D5, kemudian di drag ke bawah. Kemudian, menentukan P75 atau persentil ke-75. Langkah pertama, hitung posisi P75. P75 sama dengan 75 per 100 dikali N sama dengan 0,75 kali 34 sama dengan 25,5. Berarti P75 ada di posisi data ke min 25,5. Langkah kedua, tentukan kelas P75. Lihat kolom FK. FK sebelum 25,5 adalah 21, yaitu kelas 46 ke 50. Kemudian FK setelahnya adalah 26, yaitu kelas 51 ke 55. Jadi, kelas P75 adalah 51 ke 55. Langkah ketiga, data yang dibutuhkan. BB atau batas bawah kelas P75 sama dengan 50,5. FKS, FK sebelum kelas P75 sama dengan 21. FP, frekuensi kelas P75 sama dengan 5. K, panjang kelas sama dengan 5. Kemudian, kita harus menghitung nilai P75 dengan rumus. Rumus P75 yaitu BB ditambah dalam kurung P kurang FKS per FP balas kurung dikali K, yaitu 50,5 ditambah dalam kurung 25,5 dikurang 21 per 5 balas kurung dikali 5. Kemudian sama dengan 50,5 ditambah dalam kurung 4,5 per 5 balas kurung dikali 5. Kemudian 50,5 ditambah 4,5 sama dengan 55. Jadi nilai P75 adalah 55, artinya 75% siswa memiliki berat badan di bawah 55. Selanjutnya kita beralih ke simpangan rata-rata yang akan dijelaskan oleh saudari Safira Lulu Marjani. Pada bagian ini saya akan menjelaskan simpangan rata-rata, simpangan ragam atau variansi, dan simpangan baku atau deviasi. Terlebih dahulu kita mencari XI-nya atau nilai tengah dengan cara sama dengan limit bawah tambah limit atas lalu kita bagi 2. Di sini 36 kita tambahkan dengan 40 lalu kita bagi 2 maka hasilnya akan muncul. Selanjutnya kita mencari FI-XI-nya dengan cara frekuensi dikalikan dengan XI-nya. Di sini 1 kita kalikan dengan 38, hasilnya akan muncul. Hasilnya muncul, kita klik saja tanda tambah di bawah lalu kita tarik sampai tabel terakhir. Untuk mencari keseluruhan dari FI-XI-nya yaitu dengan cara mengklik 2 kali pada tanda sigma atau auto sum, maka hasil keseluruhannya akan muncul yaitu 1732. Lalu kita mengisi pada rumus rata-ratanya yaitu sigma FI-XI-nya yaitu 1732 bagi dengan sigma FI-nya yaitu 34, lalu kita enter dan ketemu dengan hasilnya yaitu 50,9411765. Untuk mencari tabel selanjutnya yaitu dengan cara XI-nya yaitu 38 dikurangi dengan rata-ratanya yaitu 50,94, lalu hasilnya adalah min 12,94. Kemudian XI-nya 43 dikurangi dengan rata-ratanya dan hasilnya adalah min 7,94. Kemudian XI-nya yang 48 dikurangi rata-ratanya yaitu hasilnya min 2,94. Lalu XI-nya 53 dikurangi rata-rata hasilnya 2,06. Lalu XI-nya 58 dikurangi rata-rata hasilnya 7,06. Lalu XI-nya 63 dikurangi rata-rata hasilnya adalah 12,06. Lalu XI-nya 68 dikurangi rata-rata hasilnya 17,06. Lalu XI-nya 73 dikurangi rata-rata hasilnya 22,06. Pada harga mutlak kita harus jadikan semuanya positif dengan cara sama dengan min XI-X-nya, lalu kita enter dan muncul hasilnya dalam bentuk positif, lalu kita tarik sampai tabel min 2,94. Lalu untuk hasilnya yang positif sama dengan cara sama dengan XI-X-nya, lalu enter dan kita tarik sampai tabel terakhir. Pada tabel selanjutnya, dengan cara sama dengan frekuensinya yaitu 1 dikalikan dengan harga mutlak XI min X barnya yaitu 12,94. Lalu muncul hasilnya, lalu kita tarik sampai tabel terakhir. Untuk hasil akhirnya, kita klik 2 kali pada tanda sigma, hasilnya adalah 233,52. Lalu kita cari pada rumus simpangan rata-ratanya, yaitu sama dengan 233,52 dibagi dengan sigma FI-nya yaitu 34, dan hasilnya adalah 6,86823529. Pada tabel selanjutnya dengan cara mengambil data pada tabel X min X barnya yaitu min 12,94, lalu kita tekan tanda koma atas, lalu 2, kemudian enter, maka muncul hasilnya adalah yaitu 167,4436. Lalu kita tarik sampai tabel terakhir, kemudian pada tabel selanjutnya sama dengan FI-nya yaitu 1 dikalikan dengan tabel sebelumnya yaitu 167,4436, lalu enter, hasilnya adalah 167,4436, lalu kita tarik sampai tabel bawah. Untuk mencari hasil akhirnya, kita klik 2 kali pada tanda sigma, dan hasilnya adalah 2555,8824. Lalu kita cari pada rumus simpangan ragamnya dengan cara sigma FI-nya dikali XI min X bar itu adalah 2555,8824 dibagi dengan sigma FI-nya yaitu 34, lalu hasilnya adalah 75,1730118. Untuk mencari simpangan bakunya dengan cara rumusnya sama dengan SQRT, lalu kita masukkan
hasil simpangan ragamnya yaitu 75,1730118. Lalu kita enter, maka hasilnya yaitu 8,67023712. Demikian detail ukuran letak data dalam statistik pada data kelompok kami. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. And don't forget to like, comment, share, and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.